Technical View Pound Sterling 11 Mei 2020 per jam 12 lewat 16 menit waktu Indonesia bagian Barat. Running price 1.2420, high 1.2435 dan low 1.2398. Kemudian kalau Anda lihat di sini perbandingannya secara bertahap 3 hari terakhir setelah mengalami depresiasi, lalu kemudian di tanggal 6 atau tanggal 7 Mei sempat terjadi rebound dan ditutup dengan candle seperti demikian, dan terakhir di tanggal 8 Mei justru terjadi rebound. Well, of course, kalau kita padu-padankan, ini bisa saja kita sebut dengan Morningstar. Artinya untuk hari ini akan ada kecenderungan untuk didominasi kembali oleh bullish candle. Dan ingat, secara fundamental, rilis data ekonomi mungkin tidak akan berpengaruh karena ternyata hari ini relatif sepi. Namun, harap perhatikan, pekan ini adalah pekan yang sangat penting dan sangat dinanti-nantikan, yaitu pembicaraan atau negosiasi antara UK dan juga Uni Eropa, di mana pertemuan tersebut membahas kelanjutan dari putaran ketiga after atau pasca Brexit yang tenggat waktu diberikan adalah tanggal 31 Desember 2020. Meskipun waktu yang sangat-sangat singkat, namun Inggris masih tetap percaya diri bahwa proses yang akan dilalui akan sangat mudah dan mereka tetap akan keluar dari Uni Eropa secara seutuhnya. Well, of course, dengan demikian, potensi dari ascending line ini yang juga mewarnai atau pembukaan dengan ascending triangle masih bisa terjadi. Namun, hasil pertemuan tersebut bisa saja juga mengalami kegagalan dan mengakibatkan pound sterling akan tergelincir bahkan menembus area 50% di area 1.2305. Di grafik H4 sendiri, kalau kita lihat potensi pergerakan yang sebelumnya terjadi, tergelincir lalu kemudian dia rebound, maka di sini adalah dia secara bertahap mengalami pemulihan. Lalu kalau misalkan dalam wave terakhir, kurang lebih ini yang saya lihat, wave pertama, 2, 3, 4, dan di sini kalau kita lihat kecenderungannya justru membentuk pola yang kita sebut dengan inverted head and shoulder. Sehingga kemungkinan potensinya kalau kita seperti ini, kita anggap bahwa yang sedang terbentuk adalah pola penembusan dari area neckline. Sehingga kemungkinan potensi ini yang akan saya manfaatkan untuk melakukan buy on dip kurang lebih di area 1.2390 ataupun 1.2409 dengan target pertama adalah 1.2455 dan target kedua adalah 1.2510 dengan asumsi bahwa potensi dari grafik daily chart menunjukkan 61.8% di 1.2516 bisa saja kembali dicapai. Stop loss kurang lebih silakan antisipasi di 1.2332. Untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya penembusan dari pola inverted head and shoulder. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 11 Mei 2020 per jam 12 lewat 19 menit waktu Indonesia bagian Barat. Running price 1.0841, low 1.0827 dan high 1.0848. Tentunya jika Anda melihat dari potensi ini masih terjebak dalam pola sideways di mana kecenderungan kenaikan masih relatif tertahan dan juga penurunan mulai terkikis tenaganya. Apakah kali ini euro akan berhasil untuk mengalami rally? Well, kita lihat potensi dari dua candle terakhir. Jika kita asumsikan di 8 Mei berbentuk seperti demikian, ini adalah sebetulnya shooting star yang artinya kemungkinan potensi tekanan akan relatif besar terjadi untuk hari ini. Namun demikian, kalau kita asumsikan dengan dua candle sebelumnya di tanggal 6 ataupun tanggal 7 Mei, kala itu saya sempat mengatakan bahwa potensi 8 Mei adalah bullish. Lalu kemudian berdasarkan dari tweezer bottom yang terjadi di tanggal 6 dan tanggal 7. Tapi Anda bisa lihat di sini dia sempat spike hingga area 1.0873 meskipun akhirnya ditutup kembali di area 1.0837. Apakah ini mengisyaratkan bahwa akan terjadi reversal? Kemungkinan pertama ya, tapi kemungkinan kedua bisa juga ini hanya gangguan dari pola tweezer bottom sebelumnya. Sehingga kemungkinan potensi ini menurut saya masih bisa juga terbuka untuk mengalami kenaikan lanjutan. Namun Anda perhatikan 23.6%, 1.0838 kembali menjadi area yang menjegal yang kemungkinan potensinya akan sangat menentukan. Saat dia mengalami kenaikan, dia tidak berani
terlepas dari areal tersebut. Saat dia mengalami penurunan juga tidak terlepas dari areal tersebut, sehingga kemungkinan potensi ini akan sangat menentukan dalam beberapa hari ke depan. Terutama kalau kita lihat dari agreement ataupun negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa, maka kemungkinan pekan ini akan sangat menentukan dan krusial untuk Euro USD pula. Kemarin gangguan kurang lebih berasal dari Jerman, di mana Mahkamah Konstitusi melarang untuk ECB melakukan QE dan tentunya memberikan waktu 3 bulan ke depan untuk merevisi. Namun Christine Lagarde sebagai Presiden ECB meyakinkan bahwa mereka akan tetap berjalan untuk mengatasi ataupun menghindari krisis ataupun resesi ekonomi yang lebih dalam di zona Eropa. Tentunya hal tersebut menjadi sinyal positif dan kembali menjadi harapan Euro untuk kembali mengalami rally. Di grafik keempat, potensi kemarin juga kita berhasil memanfaatkan dari areal 23.6%, pullback lalu kemudian dia reversal sampai 1.0873. Sehingga untuk hari ini juga kita akan menggunakan strategi yang sama, yaitu pullback terlebih dahulu atau dip terlebih dahulu, kurang lebih arealnya pun relatif sama. Sehingga untuk hari ini Euro USD silakan lakukan buy jika terjadi koreksi di 1.0823 ataupun 1.0835 dengan target pertama adalah 1.0860 dan target kedua adalah 1.0925. Stop loss kurang lebih saya manfaatkan atau saya setting di area 1.0765 in case ternyata dia kembali tertekan. Namun skenario berikutnya jika pun tertekan dengan lekukan yang indah, maka di sini akan terjadi pola double bottom atau potential double bottom. Tapi kurang lebih hal tersebut baru akan tergambarkan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.